Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para peserta pengajian Kitab Lubabul Hadis di mana saja berada, kapan saja kita semua panjenengan semua membuka pengajian ini, video ini, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan ngaji kita Kitab Lubabul Hadis. Sekarang masih pada bab keutamaan adzan. Keutamaan adzan hadis yang keberapa ini? Sudah separuh ya, mungkin ini keempat ya. Keempat atau ketiga ini keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzani futihat abwabus samai wastujibat du'a'u wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuhu. Idza kana waqtul adzani, apabila ada waktu adzan, maksudnya telah ada waktu adzan atau waktu adzan telah tiba, waktu futihat atau adzan telah dikumandangkan, itu waktu adzan itu terjadi, maksudnya futihat maka dibukalah abwabus samai, pintu-pintu langit tingkat, semua tingkatan dibuka semuanya. Wastujiba, dan diijabailah, diterima, bisa masuk, maksudnya on semua jaringan doa kepada Allah, itu diterima, bisa masuk maksudnya semuanya. Itu dibukanya pintu atau dibukanya jalur jaringan doa dari masing-masing langit dan penerimaan dari data, sistem datanya Gusti Allah, permohonan kepada Allah. Wa idza kana waqtul iqamati, dan apabila ada waktu iqamat itu datang, artinya waktu kemudian iqamat, lam turadda da'watuhu, maka doa-doa orang tidak akan ditolak lagi. Artinya itu sampai batas itu doa masih diterima. Setelah iqamah itu, maka terakhir kemudian sudah yang waktu daruratnya doa semuanya diterima pada saat itu. Semua seret gitu ya, bisa sampai kepada Allah, atau mungkin kemudian dijawab oleh Allah dengan jawaban tindak lanjuti gitu, mungkin diterima gitu. Tinggal kemudian ijabahnya, artinya terrealisasinya doa itu mengikuti sistem alam semesta, sistemnya khalifahnya Allah yaitu manusia, itu menggunakan prosedurnya sesuai dengan prosedur sababiyah ya, sehingga kalau Allah gampang. Jadi pokoknya berdoa sungguh-sungguh, khususnya di waktu mustajabah seperti ini, maka pasti diterima. Allah setuju, ACC, bahkan sudah menjawab disposisi kepada para petugas di bumi ini untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya apakah betul-betul cair atau tidak permohonan kita, itu mengikuti prosedur duniawi, prosedur sababiyah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adzani marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Kata Allah Ta'ala, lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Ini juga gitu, password dengan kata-kata yang sangat mudah, kita bisa mendapatkan reward dari Allah, sesuatu yang sangat istimewa.
door prize dari Allah ketika kita mau mengatakan ini. Dawahnya Kanjeng Nabi, man qala idzal adzan, man siapa saja qala yang mengucap indal adzan, tatkalanya atau ketika adzan berkumandang, atau mungkin sebelum adzan, indal adzan, menjelang adzan itu, atau waktu adzan datang, waktu menjelang adzan itu kemudian mengatakan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Ngucap itu saja sebagai satu password untuk mendapatkan door prize dari Allah yang luar biasa banyaknya. Kata Allah Ta'ala, Allah pasti mencatat, Allah Ta'ala pasti mencatat lahu untuknya alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wa maha, dan Allah menghapus anhu darinya, dari orang tersebut, alfa sayiatin, 1000 keburukan. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu untuknya alfa darajatin, 1000 derajat. Nah, ini door prize yang dikeluarkan oleh Allah ketika waktu adzan ada. Waktu adzan tiba, maka seorang kemudian mengatakan ini, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Itu aja. Artinya ya selamat datang wahai orang-orang yang mengatakan sebagai orang yang paling adil. Marhaban bis sholawati, orang yang paling ahli atau yang paling berhak untuk mendapatkan sholawat. Nah, ucapan itu sebagai satu door prize dari Allah, yang suka-sukanya Allah untuk memberikan pahala pada umatnya dengan kebaikan yang luar biasa. Jadi hanya ngomong itu saja, bukan masalah tidak masuk akal atau masuk akal. Ini memang door prize Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad terhadap ini model azan dari umatnya Nabi Muhammad ini. Ketika ada azan ngomong gitu, itu Allah akan memberikan door prize, satu hadiah yang banyak bagi orang yang mengucapkan ini. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Allah mencatat untuknya 1000 kebaikan, menghapus darinya 1000 keburukan, mengangkat untuknya 1000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzana wa lam yakul mithla ma qala al muadzinu yamna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajadal muadzinun. Man siapa saja sami'a yang mendengar al-adzana pada adzan dikumandangkan, maksudnya walam yakul, dan kemudian dia tidak mengatakan mithla ma qalal muadzinu, sebagaimana apa yang muadzin katakan, menirukan, maksudnya tidak menirukan apa yang dikatakan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak menjawab dengan menirukannya. Nanti yumna'u, dia akan dihalangi oleh Allah. Artinya dia tidak bisa melakukan minas sujudi, dari sujud. Tahu-tahu dia tidak bisa sujud, ngadeg dewe wong-wong liyane yaumal qiyamati, pada hari kiamat, idza sajadal muadzinuna, ketika para muadzin itu pada sujud. Artinya nanti dijejer dan itu malu. Nanti pada orang-orang pada sujud dia ngadeg sendiri, karena dulu ini adalah orang-orang yang dijejer, dihukum oleh Allah karena ketika dulu mendengar orang azan tidak mau menjawab dengan ucapan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya ya Allahu Akbar, kecuali hayya 'alas shalah, itu jawabnya qad qamatis shalah, dan yang lain seperti itu. Nah, maksudnya itu adalah pemberitahuan pada kita bahwa Allah nanti akan menghukum, walaupun tidak berat, tetapi nanti membuat kita menjadi malu, menjadi orang yang kisinan, seperti siswa santri yang kemudian dihukum oleh Allah diberdirikan padahal yang lain duduk. Nah, ini diberdirikan aja padahal yang lain pada sujud. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan,
Salah satu ada 3 golongan fi dhillil arsy, ada di dalam naungannya arsy, di gazebonya arsy, di bawah teduhannya arsy, bayang-bayangnya arsy. Yaumala dhilla, di suatu hari yang tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah itu. Ada 3 kelompok nanti orang yang dapat pripas atau dapat tiket atau dapat kartu untuk bisa istirahat di tempat peristirahatan di bawah arsy ketika orang semuanya digiring di alam barzah itu, di padang mahsyar itu. 3 kelompok orang inilah yang bisa nanti istirahat di sana. 1, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, bisa jujur, bisa disiplin, menegakkan yang seharusnya ditegakkan. Nomor 1. Wa muadzinun hafidun, nomor 2 adalah muadzin yang menjaga waktu. Menjaga waktu betul-betul tiap waktu sholat, waktu azan ya dia azan, tidak ngawur azannya. Menjaga waktu, menjaga bacaan azan, menjaga hal-hal yang terkait dengan azan. Wa qari'ul Qur'an, dan pembaca Al-Qur'an, orang yang thariqahnya membaca Qur'an. Yaqra'u fi kulli lailatin, yang dia membaca setiap malamnya mi'atai ayatin, 200 ayat. Jadi ada orang yang mendapat prioritas untuk bisa istirahat di gazebonya Allah, di mana tidak ada tempat selain itu nanti di padang mahsyar itu, yaitu orang yang kualifikasi atau kriterianya imam yang adil, 1. Kemudian yang kedua adalah muadzin yang menjaga waktu betul. Dan yang ketiga pembaca Al-Quran yang istiqomah membaca tiap malamnya 200 ayat. Nah, ini setara dengan itulah muadzin. Nanti muadzin dapat prioritas luar biasa, dapat nanti yang bisa istirahat di tempatnya arsy-nya Allah pada hari di mana tidak ada tempat naungan kecuali tempat itu, dan hanya ada 3 kelompok orang yang bisa menempatinya, yaitu imam yang adil, kemudian muadzin yang menjaga waktu betul, kemudian pembaca Quran yang membacanya tiap malam 200 ayat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan prioritas-prioritas dan mendapatkan manfaat dari fadilah-fadilahnya azan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Lubabul Hadis ini. Mudah-mudahan kita semuanya sukses istiqomah dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.